Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan yang ada di Indonesia. Selamat sore, selamat sahabat buat saudara-saudara yang ada di Amerika. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur pada Tuhan. Saat ini kita ada di penghujung atau pertemuan terakhir dari bab 4 buku Glad Tidings, ya, atau kabar kesukaan. Dan kemarin kita sudah bahas ada sekitar 2 subjudul. Yang pertama adalah perbedaan antara keduanya dan ada yang berikut nanti. Namun sebelumnya mari kita minta pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan menyertai kita untuk sama-sama belajar saat ini, dan biarlah pengertian Tuhan yang berikan kepada masing-masing kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bersemayam dalam tata kerajaan surga, kami mengucap syukur banyak terima kasih atas segala berkat, rahmat, pimpinan dan kasih sayang Tuhan yang menjadi bagian kami. Dan kesempatan yang indah yang sudah Tuhan izinkan bagi kami saat ini adalah satu anugerah yang besar buat kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau kami mengerti. Bersama-samalah dengan kami saat ini Tuhan, di saat kami mempelajari firman-Mu, berikan kami pengertian melalui pertolongan Roh Kudus, kami boleh melihat kedalaman dari firman Tuhan, kedalaman dari maksud-maksud yang Engkau sampaikan kepada kami. Berkati masing-masing kami, penuhi hati kami dengan roh, ya Tuhan, agar kami boleh fokus dalam mempelajari sabda firman Tuhan, dan terpenting Tuhan, kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami tahu. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, biarlah belas kasihan Tuhan menyertai kami semua. Terpujilah namamu Bapa, kami serahkan hidup kami yang sisa ke dalam tanganmu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Oke, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mulaikan kita punya Bible study. Ini pertemuan terakhir di bab 4 ya. Kemarin kita sudah bahas tentang perbedaan antara keduanya. Jadi kita ada bahas di mana ada 2 perjanjian, ya. Ada 2 wanita, ya. Perbedaannya adalah yang kita sudah bahas kemarin, sesuai kutipan ini, wanita merdeka dan budak. Ya, kemarin hari Sabat memang kita agak pelan sedikit karena ada pembahasan pertanyaan, ada pembahasan yang penting harus ditekankannya. Ya, kita lihat di sini, ini sedikit review yang kemarin ya. Oh, sebentar. Nah, perjanjian dari Sinai mengikat semua yang mematuhinya dalam perbudakan. Itu di Sinai ya, di mana waktu hukum diberikan. Artinya ada di bawah hukum. Sedangkan perjanjian dari atas memberikan kebebasan. Dan kemarin kita bahas kebebasan apa? Kebebasan dari, bukan kebebasan dari menurut hukum, tapi kebebasan dari ketidaktaatan. Kita bahas kemarin ya. Mungkin saudara-saudara masih ingat. Atau terjemahan yang lain atau bahasa yang lain atau sama dengannya adalah kita diberikan kuasa atau kemampuan di dalam penurutan hukum. Itulah kebebasan yang Tuhan berikan, ya. Nah, kemarin kita juga membahas tentang 2 kota, ya. Berbicara tentang gunung. Nah, ini Gunung Sinai dan Gunung Sion. Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka. Ini yang dijelaskan tadi ya. Dan dialah ibu kita. Karena ada 2 perjanjian, maka ada 2 kota yang terkait dengannya. Kemarin kita sudah bahas. Nah, kalau kita bicara tentang Yerusalem yang saat ini, ya,
berkaitan dengan apa? Perjanjian yang lama. Dan pada gunung Sinai itu Yerusalem yang kita lihat sekarang. Tetapi ada Yerusalem surgawi, ya, digantikan oleh kota Allah. Jadi ingat ya, yang ada di dunia ini, yang ada di gunung Sinai, semua menjurus kepada di bawah hukum. Lalu kasih karunia ada diberikan kepada kita untuk Yerusalem surgawi. Dan kita akan lihat itu ya. Kemarin kita bahas siapapun yang melihat ke Yerusalem saat ini untuk berkat, sedang melihat ke perjanjian lama atau ke Gunung Sinai atau ke perbudakan. Kemarin Brother Ebing sempat kasih gambaran dari pengalaman dia, di mana ada orang-orang yang kiblatnya kepada Yerusalem saat ini. Ya, di sini jelas kita dapat tuntunan oleh firman Tuhan melihat kalau Yerusalem yang saat ini ya adalah perbudakan. Lalu siapapun yang menyembah dengan wajahnya ke Yerusalem baru dan mengharapkan berkat hanya darinya, memandang ke perjanjian baru, ke Gunung Sion, nah, atau kebebasan, karena Yerusalem yang di atas adalah kebebasan. Sekali lagi penekanannya di sini, bebas dari apa? Bebas dari dosa. Dan karena itu adalah ibu kita, itu melahirkan kita baru. Sedang kita juga menjadi bebas dari dosa. Bebas dari hukuman, ya tentu saja karena hukuman tidak memiliki penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya sejalan dengan hukum. Itu yang kita bahas kemarin dan kita ada di itu tentang Gunung Sion dan Gunung Sinai ya. Nah, ini kemarin kita selesai di sini ya, dan kita lanjutkan hari ini. Oke, saya ulangi. Di sini ada pertanyaan. Mengapa Tuhan tidak membawa orang-orang itu langsung ke Gunung Sion, di mana mereka dapat menemukan hukum sebagai kehidupan, dan bukan ke Gunung Sinai, di mana hanya ada kematian? Itu adalah pertanyaan yang sangat wajar dan mudah dijawab. Kemarin kita bahas tentang apa? Kenapa bangsa Israel dia terputar-putar di di padang gurun selama 40 tahun. Karena apa? Ketidakpercayaan mereka. Nah, harusnya mereka ya, Tuhan tuntun langsung ke Sion. Tetapi karena ada yang menghalangi, yaitu ketidakpercayaan umat Israel. Menjadi satu pertanyaan buat kita. Seberapa lamakah kita ya tidak percaya kepada Tuhan sebagaimana bangsa Israel? Ketika Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir, itu adalah tujuannya untuk membawa mereka ke Gunung Sion secepat yang mereka bisa. Rancangan Tuhan ya sebenarnya, biarlah ini jadi perenungan. Rancangan Tuhan sebenarnya adalah indah, baik, ya. Tapi terkadang karena ketidakpercayaan kita, keraguan-raguan kita, sehingga menghalangi maksud Tuhan itu. Ini contoh yang terlalu jelas yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan ini dibawa kepada pengalaman hidup kita. Ya. Dibawa kepada pengalaman hidup yang carut marut kita dari hari ke hari. Percaya, tidak, khawatir, ragu-ragu. Dan segala macam itu yang menjadi bumbu-bumbu dalam kehidupan kita. Sementara selalu penekanannya ketika kita baca firman Tuhan, kita harus percaya, beriman. Oke, kita lanjut bacaan kita, dan nanti kalau ada tambahan silakan. Saya dipotong, tidak apa-apa. Ketika mereka telah menyeberangi Laut Merah, ya,
mereka menyanyikan sebuah lagu yang diilhami, di mana ini adalah bagian dari lagu itu. Lagunya seperti ini. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunungmu sendiri, di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Ini Keluaran 15 ya. Saya tidak tahu melodinya seperti apa. Tapi di sini kita hanya bisa membaca firman ini. Jika mereka terus bernyanyi, mereka akan segera datang ke Sion. Karena umat tebusan Tuhan datang dengan nyanyian ke Sion. Dan sukacita abadi ada di atas kepala mereka. Yesaya 35 ayat 10. Yesaya 51 ayat 11. Terbelahnya Laut Merah adalah buktinya. Saudara, kadang dalam kehidupan kita perlu melihat bukti dari kesetiaan Tuhan, dari Tuhan itu ada atau tidak ya. Nah, ini bangsa Israel dikasih lihat bukti, terbelahnya Laut Merah ini bukti ya. Tetapi mereka segera melupakan Tuhan dan menggerutu dalam ketidakpercayaan. Oleh karena itu hukum ditambahkan karena pelanggaran. Saudara, kalau seandainya saya berandai-andai ya, mungkin saya salah. Seandainya tidak ada ketidakpercayaan bangsa Israel pada waktu itu, ketika sudah melihat Laut Merah terbelah, ya ini bukti kuasa Tuhan, tiang awan, tiang api, ya yang ada di sekeliling mereka. Siapa yang bisa bikin itu, saudara? Tetapi masih ada ketidakpercayaan. Seandainya ketidakpercayaan ada, bisakah mungkin ya bahwa 10 hukum itu tidak diturunkan di Gunung Sinai? Ya. Saya berandai-andai di situ. Tapi lihat, oleh karena itu hukum ditambahkan karena pelanggaran. Adalah kesalahan mereka sendiri akibat dari ketidakpercayaan mereka yang penuh dosa. Bahwa mereka datang ke Gunung Sinai dan bukannya ke Gunung Sion. Menghalangi, saudara. Menghalangi perjalanan untuk pulang, untuk ke tempat yang sudah Tuhan siapkan. Aplikasi kepada kita. Kita, bumi ini bukan tempat kita. Ya. Kita semua punya rumah yang sudah Tuhan siapkan. Kita akan pulang ke sana. Tetapi on the way ke sana, ya, ada banyak ketidakpercayaan kita yang menghalangi kita pulang ke sana. Ya. Berapa tahun kita ada di dalam hiruk pikuk, ya, pelanggaran dosa, hiruk pikuk ketidakpercayaan kita menuju ke rumah itu. Ya, gambarannya saya sangat pribadi bersyukur melihat bagaimana bangsa Israel menjadi suatu gambaran yang Tuhan suguhkan kepada kita untuk kita bisa melihat ada contoh ya. Dan coba saudara perhatikan ya, dari dulu ketika saudara mengenal kebenaran, ketika saya dibaptis dulu, yang saya lihat ketika belajar ini selalu tentang bangsa Israel. Ya, dari buku sekolah sahabat ke buku sekolah sahabat, dari pembahasan ke pembahasan, ya, dari Bible study ke Bible study, tidak pernah lepas dari contoh di mana bangsa Israel gagal, di mana bangsa Israel tertahan di padang gurun. Ya. Namun kita lihat, ya, Tuhan tidak meninggalkan dirinya sendiri tanpa kesaksian akan kesetiaannya. Makanya kita lihat kutipan-kutipan firman Tuhan, Dia Tuhan yang adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Di Gunung Sinai, hukum berada di tangan perantara yang sama, Yesus, yang kepadanya kita datang ketika kita datang ke Sion. Dan dari batu karang di Horeb, yaitu Sinai, mengalir aliran hidup, ya, air kehidupan dari hati Kristus. Oke, saudara-saudara, sejauh ini ada tambahan? Oke, baik. Kalau belum ada tambahan, kita lanjut ya. Di sana mereka di sana mereka tidak hanya memiliki gambaran, tetapi kenyataan dari Gunung Sion. Setiap jiwa yang hatinya di sana berpaling kepada Tuhan akan melihat kemuliaan yang tidak tertutup. Jadi setiap hati yang bertobat, ya, akan melihat kemuliaannya yang tidak tertutup. Sama seperti Musa, dan karena diubah olehnya akan menemukan pelayanan kebenaran, bukannya pelayanan penghukuman. Rahmatnya untuk selama-lamanya. Dan bahkan di atas awan murka yang darinya guntur dan kilat hukum, menyinari wajah mulia matahari kebenaran dan bentuk busur janji. Saudara, jiwa yang bertobat, ya, akan melihat perbedaan, akan melihat Tuhan hidup, ya, akan melihat kemuliaannya yang tidak tertutup. Kemarin kita bahas tentang kebebasan, ya, kebebasan dari pelanggaran. Ya. Jadi Tuhan akan menolong kita, memberikan kita kebebasan untuk tidak melanggar lagi, saudara. Dan ketika semua sarana ini diberikan, ya, jiwa-jiwa yang bertobat, yang berpaling datang kepada Tuhan, ya, akan melihat matahari kebenaran. Tuntunan dari waktu ke waktu kepada satu terang dan kepada terang yang lain akan jelas dan akan berjalan terus. Dan itu yang terjadi. Secara pribadi, saya boleh saksikan hal itu terjadi. Ya. Oke, sejauh ini saudara-saudara ada tambahan? Disilakan. Ada masukan atau ada yang saudara-saudara lihat dari kutipan yang sudah kita baca ini? Halo. Ya, Brother Ebing, silahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Jadi di sini ada pertanyaan kan, bagaimana bangsa Israel seandainya mereka tetap percaya, apakah hukum itu akan diberikan atau tidak? Ya tentu saja tidak gitu. Kenapa? Karena hukum itu akan selalu ada di hati untuk mereka yang percaya. Bukan hukum itu ditiadakan. Nah, kenapa bangsa Israel pada akhirnya pergi ke Sinai? Itu karena ketidakpercayaan. Jadi pada saat mereka melewati Laut Merah, itu mereka melewatinya dengan iman. Sehingga laut itu terbelah, ya, kuasa Tuhan nampak dan mereka menjalaninya itu dengan penuh kepercayaan. Seandainya mereka tetap di dalam kondisi seperti itu, ya, berjalan dengan penuh sukacita dan iman, mereka akan dibawa oleh Tuhan langsung ke Gunung Sion secepat yang mereka bisa sampai, ya. Dan Tuhan tidak perlu menahan sampai 40 hari. Kalau kita hitung jarak itu mungkin cuma sekitar 3 hari atau paling lambat itu sekitar
15 hari ya. Sangat cepat sebenarnya, tetapi karena ketidakpercayaan mereka dibawa oleh Tuhan ke Gunung Sinai gitu untuk melihat bagaimana keadaan dosa mereka. Dan ini sangat penting ya, sangat penting. Karena hukum diberikan itu akibat ketidakpercayaan. Jadi efek samping ya, efek samping, konsekuensi logis dari ketidakpercayaan, pasti kita melanggar hukum. Dan itu perlu disaksikan oleh hukum. Sehingga orang-orang itu bisa insaf ya, bisa menyadari akan keberadaannya yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun sekalipun Gunung Sinai itu adalah gunung yang bisa dibilang mematikan ya, karena semua sampai Musa aja tidak tahan mendengar suara Tuhan ketika Tuhan berfirman di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai terdapat Tuhan meninggalkan satu kesaksian, yaitu ada mata air kehidupan ya yang keluar dari batu karang di Horeb, di mana air kehidupan itu sendiri adalah Kristus. Jadi sekiranya kita betul-betul menerima hukum Tuhan ya, itu kalau kita pelajari di Galatia di bagian-bagian awal ya, Galatia pasal 4 ini, sekiranya bagian akhir Galatia pasal 3 dan bagian-bagian awal, kita akan dapati bahwa kalau kita betul-betul menerima hukum Tuhan, hukum itu akan menuntun kita untuk menemukan Kristus. Jadi Tuhan tidak pernah tidak meninggalkan kesaksian bahwa selalu akan ada jalan keluar kalau kita betul-betul menerima apa yang Dia beri. Oke, itu aja bro, terima kasih. Ya, Brother Ebing, terima kasih tambahannya ya. Ada yang lain, saudara-saudara? Masukan, atau ada pertanyaan, atau ada hal-hal yang saudara boleh share juga? Halo Kak. Ya, silakan. Jadi kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel, ya bukankah sejarah yang tadi Kak Opin bilang ya, sejarah perjalanan bangsa Israel itu selalu diulang-ulang karena itu mempunyai aplikasi yang sama dengan kita, modern Israel, ancient Israel dan modern Israel. Jadi kan permasalahannya mereka itu ketidakpercayaan dan persungutan ya. Makanya mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Nah, kita lihat itu pengalamannya sama dengan kita gitu. Bukankah pekabaran yang Tuhan sudah berikan kepada Gereja Masih Advent hari ke-7 yaitu pekabaran malaikat ketiga, yang mana kalau umat Tuhan, gereja kita menerima pekabaran di tahun 1888 dari Wagner dengan Jones, bukankah Tuhan Yesus sudah datang? Itu secepat itu untuk kita masuk dalam kerajaan surga ya. Tapi karena ketidakpercayaan, penolakan akan kebenaran yang Tuhan berikan, ya sama, kita seperti bangsa Israel kembali lagi ke padang belantara, berkeliling lagi selama 40 tahun. Kalau kita hitung dari tahun 1888, udah berapa lama kita? Sekarang 2023. Kira-kira berapa, Kak Opin? Ada kalkulator berapa ya? Oke. 2023 waktu itu 1888 ya. Iya, 2023 kurang 1888. 135 tahun. 135 tahun. Bangsa Israel 40 tahun. Kita udah 135 tahun, teman-teman. Ketidakpercayaan sejak pekabaran itu diberikan. Karena kan yang membuat kecurahan Roh Kudus tanpa batas apa yang Ellen White bilang? Pekabaran malaikat ketiga kan, dan yang membuat Tuhan Yesus datang yaitu kenapa di Sandelo tidak bisa keluar, tidak Tuhan tahan di tahun 1888, yaitu karena umat-umat Tuhan menolak pekabaran ini. Ya begitu sama ketidakpercayaan dan persungutan kita kepada Tuhan sampai kita belum masuk. Padahal Tuhan kalau mau dipikir ya, misalnya tadi Kak Opin bilang, kalau mereka tidak bersungut-sungut, mereka percaya apakah hukum diberikan? Ya tidak diberikan dan mereka pasti akan langsung masuk di tanah perjanjian. Sama dengan kita sekarang ini. Kalau kita percaya akan kebenaran yang Tuhan sudah kirim kepada kita,
Ya dalam secepat itu kita masuk. Tapi kalian lihat sejarah Advent, umat Tuhan. 1888 Tuhan tahan. Kemudian yang kita tahu 1893. Sebenarnya Undang-Undang Hari Minggu juga udah mau keluar. Dari sejarah ke sejarah Tuhan dengan panjang sabar menahan terus. Kenapa? Ketidakpercayaan kita akan bagaimana kuasa Tuhan untuk membebaskan kita dari dosa, teman-teman. Nah, pekabaran inilah yang menunjukkan bagaimana penurutan akan hukum itu bisa terjadi dan diulang-ulang lagi. Ini yang kalian tidak percaya loh. Nah, kalau kita percaya akan pekabaran ini, sungguh-sungguh menerimanya, sungguh-sungguh ya teman-teman, ini akan membuat Tuhan Yesus datang. Kenapa Tuhan Yesus belum datang masih ditunda? Ya ini kita tidak percaya, kita nggak ngerti pekabaran ini. Di saat dikasih pekabaran ini mungkin kita jadi itulah yang membuat Tuhan Yesus sepertinya orang bilang Tuhan Yesus gagal menepati janjinya, tapi bukan itu. Dia punya menahan dia untuk datang, belum datang sampai sekarang, ya itu karena dia masih long suffering. Sedangkan kita juga belajar pekabaran ini belum langsung tangkap ya dalam dia punya inti, lebih belajar baru bisa tangkap pelan-pelan gitu. Dan kita bisa melihat ya ini kita punya permasalahan sama persis seperti bangsa Israel dulu. Jadi kalau kita lihat bangsa Israel, kalau baca cerita mereka kayak gregetannya, ya ampun, udah lihat Tuhan buka laut merah, udah banyak mujizat, kok masih bersungut-sungut. Ya sama dengan kita, udah banyak sekali yang Tuhan tuntun dalam kehidupan kita dari pergerakan Advent dan semuanya itu. Tapi kita tetap saja masih bersungut, masih mau melakukan dengan kita punya usaha-usaha sendiri, tidak percaya akan kuasa Tuhan, seperti itu. Nah, jadi pekabaran ini teman-teman diulang lagi di zaman kita. Dan kita percaya ya, entah kita mau benar-benar percaya pekabaran ini atau apa yang maksudnya apa kita punya pendapat mengenai pekabaran ini, ada orang yang akan take it serious, ada orang yang akan benar-benar percaya, dan orang-orang inilah yang akan Tuhan gunakan. Jadi whether we are in or we are not in, atau we are out, itu tergantung dari bagaimana kita punya penerimaan akan pekabaran ini. Sama seperti Joshua dengan Caleb, mereka benar-benar percaya akan kuasa Tuhan, dan mereka tahu Tuhan yang akan menuntun mereka masuk ke tanah Kanaan. Oke, Kak, thank you. Baik, terima kasih tambahan Joy. Jadi kita lihat penyakit kita apa ya, saudara-saudara. Yosua dan Caleb, A.T. Jones dan Wagoner, mereka menyampaikan pekabaran dan ditolak di Minneapolis ya 1888 tentang apa? Pembenaran oleh iman, yang mengajarkan, ini saya ulangi lagi ya, yang mengajarkan bahwa keselamatan hanya melalui iman. Itu aja yang ditolak, saudara. Nah, ketika bangsa Israel melihat ya Laut Merah terbelah, tiang awan, tiang api menjaga mereka, ya, bukankah ini cukup, saudara? Harusnya ini cukup. Ya. Kalau kita tarik ke aplikasi kehidupan kita saat ini, kita masih bisa bernafas ketika bangun pagi, ya. Dan setelah waktu yang sudah berlalu, kita melihat kebenaran dari satu terang kepada terang yang lain. Bukankah ini cukup, saudara? Harusnya ini cukup buat kita. Ya. Dan pengalaman-pengalaman bangsa Israel yang ada waktu itu disuguhkan kepada kita menjadi satu pelajaran buat kita untuk kita melihat bagaimana kegagalan bangsa Israel. Ya. Hanya satu kata, tidak percaya. Ya, kita bisa kasih nama kurang percaya atau apalah. Intinya itu. Ya, Sister Joy tadi sudah uraikan. Terima kasih. Ada tambahan yang lain, saudara, sebelum kita lanjut? Oke, kalau belum ada, anak tetap tinggal selama-lamanya. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu
tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Yohanes 8 ayat 35. Inilah penghiburan bagi setiap jiwa. Ya. Kamu mencoba menjadi seorang Kristen yang paling baik, dan kamu gemetar, ketakutan mendengar kata-kata ini. Ketika kamu menyadari bahwa kamu berada dalam perbudakan, bahwa dosa telah menguasai kamu dan kamu tidak terikat oleh tali kebiasaan buruk. Dan kamu terikat oleh tali kebiasaan buruk. Saudara, kita mau jadi seorang Kristen, saudara mau jadi seorang Kristen, dan hal-hal ini, dosa, ya, mengikat kita. Bukankah ini satu ketakutan? Kamu belajar untuk tidak takut ketika Tuhan berbicara. Karena dia berbicara damai. Apa yang dia sampaikan adalah kedamaian. Meskipun dengan suara guntur, suara gemuruh. Ya. Semakin megah suaranya, semakin besar kedamaian yang dia berikan. Teguhkan hati. Anak dari budak perempuan adalah daging dan juga pekerjaannya. Ya. Saudara lihat ya, ketika Abraham tidak mempercayai Tuhan, apa yang terjadi, saudara-saudara? Dan jelas-jelas tindakan Abraham, ya, ketika Tuhan bilang keturunanmu akan seperti pasir di laut, ya, dan Abraham meragukan Tuhan, dia mengambil jalannya sendiri, keputusannya sendiri. Apa yang terjadi, saudara? Ya. Dan kita lihat perempuan atau budak, ya, yang Abraham ambil tidak diperhitungkan sebagai kebenaran. Kenapa di sini dibilang anak dari budak perempuan adalah daging dan juga pekerjaannya. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Tetapi Tuhan berkata, usir hamba perempuan itu beserta anaknya. Dan jika kamu mau bahwa kehendaknya terjadi di dalam kamu seperti yang terjadi di dalam surga, dia akan melihat bahwa daging dan perbuatannya diusir dari kamu, dan kamu akan dilepaskan dari belenggu yang dapat binasa ke dalam kebebasan mulia anak Tuhan. Saudara, saudara melihat sesuatu nggak di sini, saudara? Ketika Tuhan bilang, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Ini bukan sekedar ayat loh. Ada yang saudara lihat? Dia bilang di sini. Dan kalau saudara mau, kalau saya mau, kehendaknya terjadi di dalam kita, saudara. Seperti yang terjadi di surga. Dia akan melihat bahwa daging dan perbuatannya diusir dari saudara dan saya. Menarik sekali. Ini kayak saya selalu ulang-ulang bahasa yang saya sering gunakan adalah mata rantai yang tidak terputus. Dari pembahasan kita dari Gunung Sion, Gunung Sinai. Ya, perempuan budak, perempuan merdeka. Ya. Lalu ketika ada ayat bilang, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Ini maksudnya dalam. Ya. Perbuatan daging kita diusir dari kita, saudara. Wih, luar biasa. Dan kamu akan dilepaskan dari belenggu. Belenggu apa, saudara? Berjuang keras supaya tidak berdosa. Ya. Dengan kekuatan kita berhenti berdosa. Dengan kekuatan kita, ya,
melakukan pekerjaan kebenaran. Kamu akan dilepaskan dari belenggu yang dapat binasa ke dalam kebebasan mulia anak-anak Tuhan. Oke, ada tambahan di sini, saudara? Ada pertanyaan? Kita kadang melihat Boleh ayat itu hanya tambah tertulis seperti itu ya. Oke, silakan. pagi-pagi. Selamat pagi, Daronang. Oh, hanya tambahan sedikit tentang Gunung Sion Ya. dan Gunung Sinai. Kita tahu masuk orang-orang yang suci dan bersih hatinya, dan kalau mau baca tulisan-tulisan di Alkitab dan Roh Nubuat bahwa di tempat itu tidak ada sumpah serapah, tidak ada fitnah, dan tidak ada kejahatan di Gunung Sion. Karena itu adalah tempat Allah yang kudus. Dan untuk masuk ke Gunung Sion, bangsa Israel harus menyucikan dirinya. Makanya tadi Kak Opin sudah bilang, kenapa ada hukum? Karena ada pelanggaran-pelanggaran sehingga hukum ditambahkan. Dan itulah kenapa bangsa Israel tidak ke Gunung Sion, karena karakter bangsa Israel itu belum dibentuk. Mereka harus diajarkan tentang hukum Allah, yang merupakan prinsip atau karakter Allah sendiri. Makanya kenapa kita terlalu lama di dunia ini, karena orang punya kedagingan, orang belum taklukan dalam Yesus. Kita masih terputar-putar di sini, sudah berapa ratus tahun ya. Jadi kita belum seperti Yosua yang mengalahkan orang punya dosa melalui iman. Makanya anak dari Abraham, dari Hagar diusir. Tadi sudah dibicarakan karena kedagingannya yang tidak bisa masuk ke Sion itu. Jadi biarlah kita dengan iman pada Yesus, bergantung sepenuhnya pada kuasa Allah, bisa mengalahkan semuanya itu. Hanya iman Yesus, dimana iman Yesus yang bergantung sepenuhnya pada Bapa, kita bisa mengalahkan semua itu dan bisa mendapat bagian dalam Gunung Sion yang suci, kudus, yang di sana dikatakan tidak ada satu kenajisan yang bisa masuk ke gunung itu. Semua adalah kudus. Hanya orang yang suci dan bersih hatinya yang bisa masuk ke Bukit Sion itu. Yaitu Bukit Allah itu sendiri. Itu aja, Pin. Kutipan lain bilang tidak ada satu titik noda dosa untuk orang bisa masuk dalam kerajaan surga. Silakan direnungkan, saudara-saudara. Terima kasih, Brother Onang, untuk tambahannya. Kalau kita berpikir secara mendalam, tidak ada satu titik noda dosa untuk masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang sanggup? Kalau lihat kehidupan kita setiap hari. Ya. Tapi pekabaran ini berikan kekuatan kepada kita. Ya. Firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Ternyata bisa. Tuhan mengerjakan di dalam kita. Ya. Daging dan perbuatan diusir dari kita. Bukankah itu satu hal yang luar biasa? Dan kenapa kita berpikir kita tidak sanggup? Ya. Karena kita yang mengerjakannya. Kita yang berusaha. Tapi ketika Tuhan berikan kelegaan kepada kita melalui pekabaran ini, pembenaran oleh iman. Ya, dia bilang, aku dengan kasih karuniaku, ya, yang aku berikan kepadamu, akan menolong engkau, akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bagaimana kita bisa melewati semua ini. Anak
tetap tinggal selama-lamanya. Itu yang menjadi perbedaan. Ya. Kalau ada tambahan silakan. Perintah yang begitu menakutkan saudara dan saya hanyalah suara yang memerintahkan roh jahat untuk keluar dan tidak lagi Tambahan masuk ke sedikit. dalam. Sorry? Ada tambahan? Jadi Ya silakan, brother. Dari Onang. Ada yang dengar dari Onang? Oh, mungkin Nggak kedengaran. terputus kali ya. Iya, iya. Oke, nanti kita silakan setelah join lagi. Saya lanjut ya. Perintah yang begitu menakutkan Anda hanyalah suara yang memerintahkan roh jahat untuk keluar dan tidak lagi masuk ke dalam diri kita. Suara itu berbicara kepada saudara dan saya tentang kemenangan atas setiap dosa. Ini yang kita bahas. Terimalah Kristus dengan iman, dan kamu memiliki kuasa untuk menjadi anak Tuhan. Kamu memiliki, saya dan saudara memiliki kuasa ya atas setiap dosa. Pewaris kerajaan yang tidak dapat dipindahkan, tetapi yang dengan semua umat tinggal selamanya. Brother Onang tadi ada mau kasih masukan? iya, tapi ada jaringan. Ya, silakan, Iya, brother. cuma tambahan yang seperti kutipan yang terakhir ini. Pewaris kerajaan yang tidak dapat dipindahkan. Ya. Kita lihat di Wahyu, yang masuk di kota Sion adalah 144.000 yang menyanyikan nyanyian Musa. Dengan kecapi mereka yang menang, yang memiliki imannya Yesus Kristus. Ya. Lanjut, brother. Ya, itu saja, Oh, itu itu saja. saja. Oke, terima kasih. Saudara-saudara lihat ya, terima kasih tambahannya ya. Saudara-saudara lihat bahwa Tuhan kasih jalan yang mudah. Mudahnya apa? Hanya melalui keselamatan melalui iman. Dan tugas dan bagian kita apa, saudara? Tugas bagian kita apa, saudara? Kalau kita mengacu kepada kutipan Roh Nubuat yang lain ya, ada beberapa kutipannya. Salah satu yang di-share oleh Pendeta Jeki waktu yang lalu, saya mau bacakan ya. Janganlah ceroboh dan acuh tak acuh mengenai pekerjaan persatuan agung yang harus dilakukan oleh manusia dan Allah. Bagianmu, ini bagian kita ya, ialah untuk percaya, menerima kasih karunia Allah, dan menghormati Kristus di dalam hidupmu. Bagiannya berdiam di dalam saudara dan saya. Ini semua matching. Match dengan kutipan-kutipan ini. Bagian kita apa, saudara? Percaya. Bicara lagi ke iman itu. Oke, silakan. Ada yang mau kasih tambahan? Masukan, silakan. Brother Ebing. Iya. Ya, jadi pengalaman dari Hagar dan anaknya yang diperintahkan Tuhan untuk usirlah, ya, karena usirlah mereka karena hamba itu tidak akan mendapat bagian dalam perjanjian Tuhan.
Nah, ini adalah satu kiasan ya, satu kiasan bagaimana Tuhan akan memperlakukan kedagingan. Ternyata itu adalah kiasan bagaimana Tuhan akan memperlakukan kedagingan kita ya di dalam diri kita dan bagaimana usaha-usaha di dalam diri kita. Dan sebagaimana pastinya bahwa seorang hamba tidak akan mendapat bagian ya dari apa yang telah ditentukan Tuhan, demikian juga daging ini Tuhan pastikan tidak akan mendapat bagian ya di dalam tempat kita ketika kita melihat ya bahwa itu terjadi karena ada anak yang dijanjikan. Jadi bagaimana pastinya Tuhan membuat kedagingan itu ya tidak mendapat bagian di dalam diri kita, itu sama pastinya dengan ketika kita berpegang sepenuhnya pada perjanjian Tuhan. Jadi berpegang sepenuhnya kepada perjanjian Tuhan itu sama dengan Tuhan akan membuat Tuhan mengusir daging ya dengan seluruh unsur-unsurnya agar tidak berkuasa di dalam diri kita. Suara yang begitu keras ya yang terdengar di Sinai itu adalah suara yang sebenarnya akan memerintahkan kuasa setan untuk keluar dalam diri kita ketika kita melihat hanya dalam perjanjian itulah kita mendapatkan kelepasan. Oke, itu aja bro, terima kasih. Baik, terima kasih Brother Ebing untuk penegasannya di kutipan yang sudah kita baca. Ya, masih ada yang lain? Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Itulah sebabnya berdirilah dengan teguh. Di mana kita akan berdiri? Dalam kemerdekaan yang dengannya Kristus telah memerdekakan kita. Dan kebebasan apakah itu? Ini adalah kebebasan dari Kristus sendiri yang kesukaannya ada dalam hukum Tuhan. Karena itu ada di dalam hatinya. Saudara, bagaimana ketika hukum itu dituliskan di dalam hati kita? Bukankah ini hal yang luar biasa? Ya. Kesukaannya ialah hukum Tuhan. Jadi begitu. Ketika dimeteraikan dalam hati kita hukum itu, kesukaan kita adalah hukum itu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 2 ya. Kita berdiri hanya dengan iman. Saudara, kenapa sih penekanannya iman, iman, iman? Ada apa dengan iman sini, saudara? Ada bahasa lain dari iman nggak, saudara? Kita udah bahas ya, dari chapter 1 ini udah chapter 4 selesai. Nanti kemudian chapter 5 dan 6. Di buku Kabar Kesukaan ini. Ya. Buku Kabar Kesukaan ini atau Great Tidings ini yang Tuhan sampaikan, kenapa kabar kesukaan? Kabar kesukaannya adalah kamu nggak usah capek-capek. Ya. Untuk selamat itu hanya melalui iman aja. Bagian kita apa? Percaya. Jangan berusaha berhenti berdosa. Kalau saudara berhenti berdosa, kalau saya berhenti berdosa, kalau ada dosa-dosa masa lalu yang saya sudah tinggalkan, itu Kristus yang meninggal, yang melakukan di dalam saya. Dan itulah kabar kesukaannya. Bahasa lain dengan iman, bahasa lain dari iman itu adalah apa, saudara? Kita tidak sanggup, tetapi Dia sanggup. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam kebebasan ini tidak ada jejak perbudakan. Itu adalah kebebasan yang sempurna. Ini adalah kebebasan jiwa, kebebasan berpikir.
serta kebebasan bertindak. Wih, semua hal, saudara, jiwa, berpikir, bertindak, ini kita bebas dari pelanggaran hukum. Itu kebebasan. Bukan karena kita hanya diberi kemampuan untuk menaati hukum, tetapi kita diberi pikiran yang menemukan kesenangan dalam melakukannya. Kalau contoh, saya nggak tahu, mungkin saudara-saudara mengalami itu. Saya pernah mengalami. Kalau sudah mau hari Sabat, aduh, hari Sabat lagi. Tapi harus dijalani, karena orang tua Advent, anak-anak Advent, orang tua Advent, kami Advent. Ketika bertumbuh dewasa, waduh, hari Sabat lagi. Artinya apa? Nggak bisa apa-apa, nggak bisa belanja, nggak bisa nonton TV, nggak bisa bikin ini, nggak bisa bikin itu. Terkungkung dalam hukum. Susah. Nggak ada kesenangan di dalamnya. Hari Sabat jadi apa? Beban. Tapi kebebasan yang diberikan di sini, saudara, ya, tidak ada apa jejak perbudakan, sempurna. Saudara bayangkan ya, ketika saudara free untuk berpikir, ya, free untuk bertindak, dan hukum yang kalau contoh saya berikan tadi adalah satu hal yang tidak menyenangkan, akan menjadi terbalik. Hukuman akan menjadi satu kesukaan. Siapa yang bekerja, saudara? Sekarang kita berusaha. Saya tidak mau berdusta. Saya tidak mau tipu orang. Ini udah mau hari Sabat. Harus kuduskan Sabat. Saya tidak mau menyampaikan pekabaran yang menyesatkan. Berjuang. Saya berjuang. Orang-orang Manado tahu bahasa yang kita sering gunakan. Bakuat. Sehingga hukum bukan menjadi kesukaan. Tapi yang dianugerahkan ini, yang diberikan ini adalah satu kesukaan. Ya. Kesenangan. Bukankah kita mematuhi hukum karena kita tidak melihat jalan lain untuk melarikan diri dari hukum? Ini yang saya bilang tadi. Contoh tentang hari Sabat. Itu akan menjadi perbudakan yang menyakitkan. Budak kita. Dari perbudakan seperti itulah perjanjian Tuhan membebaskan saudara dan saya. Tidak. Janji Tuhan ketika diterima menempatkan pikiran roh ke dalam diri kita. Ya. Ketika kita menerima janji Tuhan, pikiran roh ke dalam saudara, diri saudara. Sehingga kita menemukan kesenangan tertinggi dalam penurutan kepada semua ajaran firman Tuhan. Saat mau Bible study, aduh, sukacita datang. Ini waktunya kita belajar. Haus dan lapar. Cari-cari firman Tuhan. Aduh, kebenaran apa lagi yang Tuhan mau kasih? Terang apa lagi yang Tuhan mau kasih? Terus dan terus. Bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kesenangan tertinggi dalam penurutan pada semua ajaran firman Tuhan. Jiwa itu terbebas seperti burung yang terbang di atas puncak gunung. Ini adalah kebebasan mulia anak-anak Tuhan. Yang memiliki jangkauan penuh, lebar, panjang, dan dalam dan tinggi alam semesta Allah. Ini adalah kebebasan mereka yang tidak harus diawasi, tetapi dapat dipercaya di mana saja. Karena setiap langkah mereka hanyalah
gerakan hukum suci Tuhan sendiri. Wih, benar-benar great tidings, saudara. Benar-benar kabar kesukaan. Mengapa puas dengan perbudakan? Ketika kebebasan tanpa batas seperti itu adalah milik Anda, ya, pintu penjara terbuka, berjalan keluarlah menuju kebebasan Tuhan. Hello guys, kabar kesukaan. Oke, saya mau dengar pendapat saudara-saudara, silakan. Tambahannya dari yang kita baca ini. Silakan saudara-saudara. Halo Kak. Ya, silakan. Ya, jadi puji Tuhan ya, apa yang Tuhan janjikan kepada kita itu sangat luar biasa, di mana ada kebebasan, bukan kebebasan dalam ketidakpenurutan. Sebenarnya kalau kebebasan dalam ketidakpenurutan itu sebenarnya bukan kebebasan, itu perbudakan. Ya. Betul enggak? Jadi sana kita bilang, oh kita bebas berbuat dosa. Enggak bebas, itu kita di dalam perbudakan. Kalau menamakan bebas, itu bebas dalam penurutan akan hukum. Dalam sesuai konteks ini ya yang kita baca. Kenapa saya bilang tidak bebas? Karena kita itu akan, pekerjaan Roh Kudus akan terus bekerja di kita untuk mengingatkan kita terus, dan hidup kita itu tidak ada kedamaian karena pekerjaan Roh Kudus akan terus mengingatkan kita akan dosa-dosa kita dan di mana kita membutuhkan juru selamat. Seperti itu. Jadi hidupnya tidak ada bebas, tidak ada kedamaian. Kalau kita lihat misalnya orang-orang artis Hollywood seperti itu ya. Wah, sepertinya hidup mereka itu senang, punya kehidupan yang luxury, yang comfortable, apa sih yang mereka nggak bisa gitu. Tapi teman-teman, kalau kita lihat di dalam kehidupan mereka secara pribadi, itu sebenarnya mereka hancur. Hidup mereka itu tidak penuh dengan, tidak ada kedamaian, karena disitulah Roh Kudus terus bekerja kepada mereka untuk mau menyelamatkan mereka, teman-teman. Jadi sebenarnya kebebasan dan kebahagiaan itu hanyalah di dalam Yesus, dan itu yang Yesus janjikan kepada kita kalau kita itu sebagai anak ya, dan bukan sebagai dilahirkan dari seorang wanita hamba. Ini kan kiasan apa, pelajaran spiritual yang mana Tuhan mengajarkan kepada kita kalau sebagai anak itu dilahirkan dari Sarah. Nah, Sarah itu adalah janji Tuhan kepada kita yang mana dalam keadaan mandul Tuhan bisa membuat seed, ada anak yang akan keluar di situ. Jadi itulah di dalam kehidupan kita sehari-hari yang mana Tuhan yang akan melakukan di dalam kita pekerjaan, penurutan dan semuanya itu, kebahagiaan itu Tuhan yang melakukan di dalam kita. Tapi kalau wanita yang Hagar itu, Tuhan tidak berjanji apa-apa di Hagar. Tetapi kita sebagai manusia, saya mau bantu Tuhan untuk memenuhi apa yang Tuhan sudah janjikan. Itu adalah pekerjaan manusia ya teman-teman. Jadi semakin kita berusaha untuk menurut akan hukum Tuhan, Tuhan bilang itu nggak akan bisa terjadi hanya dengan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu kalau kita lihat dalam penciptaan, itu kan dia menciptakan seperti itu. Dan penciptaan itu ada dalam firman-Nya. Jadi kita manusia yang lama nih, yang mempunyai carnal mind kan, dan carnal mind itu apa? Tidak mau tunduk akan hukum Tuhan, teman-teman. Itulah perbudakan. Tapi Tuhan mau hancurkan itu carnal mind, mau berikan the mind of Christ sama kita, yang mana waktu Tuhan berikan the mind of Christ sama kita, ada kesukaan dalam penurutan. Dia memberikan kebebasan kepada kita. Dan seperti dikatakan di sini, kita mau kemana saja kita bisa diterpercaya. Itulah sebebas burung terbang dimanapun, penuh dengan sukacita dan kedamaian. Dan itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Makanya yang tadi dia bilang, usirlah wanita yang, usirlah wanita yang di dalam perbudakan itu ya, wanita yang budak itu yaitu Hagar. Itu memberikan kepada kita
bahwa ini kata-kata sangat strong ya teman-teman. Kalau bilang usir, jadi itu memang sama sekali Tuhan tidak mau di dalam diri kita, di mana apa yang Tuhan sudah janjikan, saya yang manusia yang mau berusaha untuk memenuhi akan perjanjian itu. Ya sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, ini aplikasi secara garis besar kepada Abraham. Dia udah menjanjikan tanah perjanjian ya, kalau kita kembali lagi ke cerita sebelumnya. Dan tanah perjanjian itu berdasarkan janji yang mana Tuhan akan memberikan kepada kita. Tapi untuk masuk tanah perjanjian atau kota Sion yang tadi kita sudah belajar, itu harus orang-orang yang righteous, orang-orang yang benar. Nah, righteousness ini harus datang dengan iman. Dan kebenaran itu hanya bisa diperoleh dengan iman, bukan dengan usaha kita. Karena kita nggak bisa berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk memperoleh kebenaran. Itu harus kita lihat bagaimana pemberian Tuhan, dan Tuhan memberikan itu kepada kita dengan gratis ya teman-teman. Kebenaran itu sangat indah, dan semuanya itu kita harus belajar dari kayu salib. Apa yang Tuhan berikan kepada kita di kayu salib itu pengampunan dosa dan bagaimana kebebasan kita dalam penurutan akan dosa. Carnal mind itu dihancurkan dan dia memberikan the mind of Christ di kita. Dan itu yang Tuhan janjikan kepada kita teman-teman, bukan dengan usaha kita seperti itu. Kita percaya apa Tuhan bilang, kita terima dan akan menghasilkan buah. Buah itu hasil dari iman. Dan inilah yang Tuhan janjikan kepada kita kalau kita baca. Bukankah kalau kita renungkan bacaan yang barusan Kak Opin baca, itu kan senang sekali ya dengannya, aduh kebebasan dalam menurut hukum, penuh dengan kedamaian. Aduh, itu satu kehidupan yang, aduh, dia punya kebahagiaan itu saya nggak bisa bayangkan, karena kita punya kehidupan selama ini sudah penuh dengan penuh dengan beban berat, dan Tuhan memberikan keringanan kepada kita. Jadi teman-teman, biarlah dengan bacaan ini chapter 4 udah mau selesai. Kalau teman-teman masih belum terlalu mengerti, bukunya bisa dibaca lagi, diulang-ulang, dia punya pelajaran sampai bisa mengerti. Karena pengalaman sendiri pun ini pelajaran harus diulang-ulang, pekabaran ini diulang-ulang, baru bisa mengerti, lebih bisa mengerti, dan lebih bisa mengerti. The more kita belajar, the more kita bisa mengerti apa itu rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, apa itu Injil itu gitu, yang Tuhan mau kita mengerti, menerimanya, dan Injil itu yang akan berikan kekuatan, dan Injil itu adalah kuasa untuk menyelamatkan kita kepada orang yang percaya. Oke, thank you Kak. Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Ada tambahan yang lain, saudara? Ya, halo. Silakan. Ya, jadi dalam bagian ini ya, bacaan ini kita sekali lagi ditegaskan dari awal ya mengenai apa yang dimaksud dengan penebusan atau pengangkatan anak. Nah, ini perlu ditegaskan ya, di dalam pasal 4 ini kita ditegaskan bahwa penebusan atau pembenaran itu adalah satu kondisi yang betul-betul membuat kita berubah. Ya, itu nggak hanya sekedar rasionalisasi atau hanya sekedar Tuhan menghapus catatan dosa saya di surga. Jadi pembenaran itu betul-betul terjadi di dalam diri kita gitu, bukan hanya sekedar di surga atau menghapus catatan kita di surga. Jadi ketika Tuhan membenarkan kita atau Tuhan mengangkat kita sebagai anak-anaknya, yang terjadi adalah seperti ini ya, kita diberikan pikiran seperti yang dimiliki oleh Roh Kudus, seperti yang dimiliki oleh Kristus. Di mana ketika kita melihat hukum Tuhan, kita melihat ya, kita bukan hanya sekedar menghendaki itu baik, tetapi di dalam pikiran kita itu adalah memang yang terbaik. Jadi kalau dulu ya kita di dalam daging kita melihat hukum, aduh ini merugikan sekali, membatasi dan lain-lain. Tetapi ketika kita diberikan pikiran Roh Tuhan atau pikiran Kristus, kita akan melihat ada banyak keuntungan ternyata ketika kita melakukan hukum Tuhan. Dan teman-teman, ini adalah perbedaan dari kondisi tidak benar dan menjadi kondisi yang benar. Karena kita tahu bersama ada banyak versi ya pembenaran oleh iman yang hanya sekedar klaim
kebenaran, tetapi tidak menjadikan manusia lama atau manusia berdosa seperti ini, yang betul-betul menikmati kebebasan di dalam Kristus atau kebebasan di dalam hukum Tuhan, ya. Dan kebebasan ini betul-betul kita menikmati hukum itu, ya. Baik pikiran maupun kehendak, ya, pikiran, kehendak. Kita betul-betul diberi kebebasan dan kita diberi kemampuan untuk melihat semua jalan Tuhan adalah baik semata-mata. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Terima kasih, benar sekali ya. Di kebebasan yang Tuhan berikan, kita bisa melihat ya melalui izin Tuhan dari pelajaran-pelajaran seperti ini. Nah, kalau kita tidak belajar, kita tidak melihat hal-hal ini. Dan ketika kita belajar, kita tidak meminta tuntunan Roh Kudus, kita tidak mampu melihat hal-hal ini. Yang merupakan satu kabar kesukaran. Terima kasih, Brother Edi. Oke, kita membaca kutipan selanjutnya. Dari kegagalan dan kehilanganku yang memalukan, Yesus, aku datang. Yesus, aku datang. Ke dalam kemenangan mulia salib-Mu. Yesus, aku datang padamu. Keluar dari kesedihan dunia. Ke dalam minyak balsem-Mu. Dari badai kehidupan dan ke dalam ketenangan-Mu. Keluar dari kesusahan kepada mazmur gembira. Yesus, aku datang padamu. Dari keresahan dan kesombongan, Yesus, aku datang. Yesus, aku datang ke dalam kehendak-Mu yang diberkati untuk tinggal. Yesus, aku datang kepadamu. Dari diriku untuk tinggal di dalam kasih-Mu. Dari keputusasaan ke dalam kegembiraan yang dari atas. Ke atas dengan sayap seperti merpati. Yesus, aku datang kepadamu. Saudara, satu syair yang luar biasa. Puji Tuhan. Dan biarlah ini jadi renungan buat kita semua. Ya. Kita datang kepada Kristus. Kita tinggalkan diri kita. Mati. Ya. Disalibkan bersama Kristus. Dan yang hidup adalah Kristus. Sehingga orang tidak melihat lagi diri saudara. Saudara tidak melihat lagi diri saudara. Orang tidak melihat lagi saudara. Orang tidak melihat lagi saya. Tapi orang melihat Kristus. Ya. Dan ini berjangkit, saudara. Ketika kebenaran satu kepada kebenaran yang lain terungkap ya melalui kemuliaan karakternya. Ya. Dan ini kepujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan biarlah kutipan terakhir yang saya baca, kita bisa datang kepada Kristus, kita meninggalkan diri kita masuk kepada kemuliaannya, ya. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan menolong saudara dan saya untuk mati diri, untuk meninggalkan semua ya usaha-usaha kita untuk selamat. Ya. Kebanggaan kita, kesombongan kita. Ya. Tuhan sajalah yang sanggup. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, sebelum tutup, apakah ada tambahan lagi dari saudara-saudara? Apakah ada masukan? Sudah kita pelajari. Ya, silakan. Ya, jadi sekali lagi ya, pelajaran kita ini dari awal, pasal yang keempat ini menekankan perbedaan ya, atau kondisi apa yang dimaksud dengan setelah Tuhan menebus kita atau setelah kita
diangkat sebagai anak atau setelah kita dibenarkan. Nah, kondisi itu seperti apa? Kondisi itu seperti yang kita baru pelajari ya, di mana kita diberi kebebasan berpikir, kebebasan kehendak di dalam kehendak Tuhan. Yang kalau sebelumnya eh, sebelum kita dibenarkan, kita akan melihat, waduh, hukum itu terlalu menyiksa kita, terlalu membatasi kebebasan kita. Tetapi ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita akan melihat ternyata apa yang Tuhan berikan sebagai kehendak atau rencananya adalah terlalu baik untuk kita. Karena ini sangat penting, teman-teman. Sangat penting untuk kita pahami karena ada banyak orang yang belajar pembenaran oleh iman. Yang saya dapati adalah justru mencari-cari celah di mana hukum Tuhan, ya, mencari-cari celah terhadap hukum Tuhan, di mana mereka bisa melanggarnya gitu. Aduh, ini gawat ini. Jadi di sini kita lihat ya bahwa ketika kita melihat hukum, ya, melihat hukum sebagai sesuatu beban atau kita melihat hukum karena tidak ada jalan lain, ya mau tidak mau Tuhan sudah perintahkan. Ini adalah satu kondisi perbudakan yang mana yang kita pelajari saat ini beda dengan kita yang telah ditebus oleh Kristus ya. Kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan rencanakan dari pengertiannya ketika kita makhluk yang kita makhluk yang berpikir, ketika kita berpikir atau mengkaji apa yang Tuhan rencanakan, itu ternyata sungguh amat baik semuanya. Jadi kita akan mendapatkan kesenangan yang luar biasa di dalam hukum Tuhan, dalam semua kehendak-kehendak Tuhan. Oke, itu aja bro, terima kasih. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan summary atau rangkuman yang Brother Ebing sudah sampaikan tadi. Dan memang dari pertemuan awal chapter 4 ini adalah Brother Ebing yang menyampaikannya. Tapi ada satu hal di mana Brother Ebing berhalangan untuk melanjutkan. Saya melanjutkannya di pertengahan dan puji Tuhan kita sudah selesai chapter 4 ini, dan saya berharap dengan pertolongan Tuhan bahwa apa yang kita pelajari saat ini bisa tertanam di dalam hati, jiwa, pikiran kita semua, ya, dan akan menjadi satu hal yang bertahta permanen di dalam pikiran kita, bahwa keselamatan hanya melalui iman, dan pertolongan Tuhan kiranya boleh menjadi bagian kita semua. Terpujilah nama Tuhan, saya bawa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih saudara-saudara sudah hadir, terima kasih sudah berpartisipasi, dan saat ini kita akan menutup dengan doa pertemuan kita.